Pengadilan dari Ampera Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rawat Riba, yaitu kami menyampaikan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung sampai ke PK Inkraf, yaitu eksekusi lahan P3A. Itu yang kami sampaikan dan menanyakan kenapa sampai hari ini tidak pernah dieksekusi. Sebagai warga negara dan penegak negara kata hukum yang kami sebagai putra negara, kami bertanyakan itu sudah inkraf dan di situ ada anggaran beberapa ratus miliar itu kan, dan akan di pemulihan daerah yang sudah dibutuhkan lebih, dan itu kan menjadi suatu ekosistem akan melakukan perbaikan lagi. Nah, ini kita punya enggak dugaan sehingga ini sengaja diperlambat atau memang ini memang karena proses administratif yang memang ini? Apa dugaan kita di sini? Kami pribadi mempertanyakan, kami pribadi menduga apakah ada hal tersebut kenapa lambat. Nah, maka kami sebagai mahasiswa pemuda mempertanyakan kenapa lambat. Kami mempertanyakan kenapa lambat eksekusi. Aku tanya ya, teman-teman cari penyelesaian ada yang Tidak adakah desakan dari kita itu? Itulah kami mendesak 30 hari jika tidak ada tindakan, maka kami akan melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum dan sesuatu yang sah. Itu artinya seperti apa itu? Baik kami secara ASI ataupun kami akan melakukan ke pihak Mahkamah Agung yang bagian pengawasan. Kan jadi 30 hari ya Bang ya? Ya, 30 hari, karena 30 hari kita beri waktu. Kami orang pengadilan mengenalnya ini sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Kami apresiasi karena ini bentuk kepercayaan masyarakat masih percaya dengan pengadilan. Nah, ada pertanyaan? Pak, mungkin kendala Pak? Kendala. Oke. Ini adik-adik ini memberikan surat ke kami yang poin-poinnya agar eksekusi perkara Kalista dilaksanakan dengan cepat. Untuk diketahui, perkara Kalista ini yang menangani adalah Pengadilan Negeri Melambo. Pengadilan Negeri Sukamakmur terlibat karena objek perkara itu ada di Pengadilan Negeri Sukamakmur di daerah Darul Makmur ya, di daerah Darul Makmur. Nah, sampai ke kami karena Pengadilan Negeri Melambo telah memberikan surat peringatan somasi atau unmanning kepada pihak Kalista Alam, hey, tolong jalankan putusan pengadilan ini. 2-3 kali tidak dilaksanakan oleh Kalista Alam, akhirnya Pengadilan Negeri Melambo menyuratin kami Pengadilan Negeri Sukamakmur untuk melaksanakan eksekusi. Kami sebagai penjalan kami cek berkas-berkasnya. Ini non executable atau executable, artinya bisa dilaksanakan eksekusi atau tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Setelah diteliti oleh pimpinan kami, setelah kami teliti bahwa untuk dilaksanakan eksekusi ini mesti ada penilaian dari appraisal pihak ketiga yang menilai aset-aset Kalista Alam ini, aset-asetnya itu seperti apa, berapa harganya. Siapa yang menghadirkan pihak ketiga appraisal ini, yang mengassessment, yang menilai aset-aset ini? Ya pemohon. Siapa pemohon? Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, setelah itu udah ada appraisal, nilainya berapa, baru kami bikin penetapan, eksekusi dilaksanakan untuk segera dilelang. Nah, kami appraisal udah ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, kami bikin penetapan, baru bola kami serahkan ke kantor lelang untuk dilelang, asetnya dihitung dan dikembalikan berapa kerugian negara, berapa yang harus menjadi tanggung jawab Kalista Alam. Perkaranya sampai sana.
Nah, Itu. Pak, sejauh ini kalau kita lihat waktu administratifnya itu seberapa lama sih membutuhkan waktu sehingga ini sampai ke tempat lelang? Ya, kalau untuk perkara ini, untuk kasus ini terkait dengan surat bersama dari teman-teman, ini tinggal dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengadakan appraisal. Berapa lamanya kami nunggu dari sana. Kalau mereka udah ada, kami langsung gelar lagi. Artinya secara aturan sendiri tidak ada waktu. Tidak ada, batas tidak ada. tenggang waktu seperti itu. Untuk diketahui teman-teman wartawan, eksekusi itu bisa cepat, bisa lambat, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa setahun, bisa 6 bulan, bisa sekian. Tidak ada waktu pasti. Itu tergantung situasi, kondisi dan keadaan di lapangan. Pak, kalau kendala Pak untuk kasus Hans Salamnya apa Pak selama ini? Kendala kalau terkait dengan surat-surat adik-adik ini adalah appraisal. Kalau appraisalnya udah beres, dihitung appraisal bersertifikat, independen, bisa menilai aset itu ya kami laksanakan. Berarti kendalanya di Kementerian Lingkungan Hidup untuk untuk membawa appraisal untuk menilai aset-aset sekali salah. Sampai sekarang ya Pak? Sampai saat ini. Gitu. Pak, itu tadi katanya bisa sampai 15 tahun, itu dari mana celahnya bisa sampai segitu bisa lama? Nah, gini, ini saya katakan itu bukan kesalahan, tapi tadi jawab pertanyaan tadi, eksekusi ini prosesnya seperti apa? Eksekusi ini bisa cepat, bisa lambat, tidak ada aturan baku di hukumnya. Kenapa bisa lama? Bisa lama misalnya, saya mau mengeksekusi ini tanah, misalnya saya berperkara sama abang, saya berperkara sama abang, abang dikalahkan, abang nggak mau bayar utang abang, kalau kayak gitu aset-aset abang, tanah rumah itu saya eksekusi aja, saya mohonkan ke pengadilan. Pas pengadilan datang, kalau aparat ternyata abang bawa masalah dan lain sebagainya, bentrok, akhirnya eksekusi tidak terlaksana. Oke, gagal. Habis itu mengajukan lagi, dinilai dan lain sebagainya. Ternyata ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi harusnya berhasil sebagai kehormatan pengadilan. Itu yang lama. Prosesnya itu yang harus ditempuh. Dari permohonan masuk, ini tergantung permohonan. Kalau permohonan masuk dinilai oleh Ketua Pengadilan Negeri bahwa bisa dilaksanakan eksekusi atau tidak. Kalau bisa dilaksanakan eksekusi, dilihat ya, dikasih anmanim, peringatan seperti saya tadi untuk dilaksanakan. Kalau nggak bisa dilaksanakan, baru dijatuhkan dulu sita terhadap objek perkara supaya nggak dikemana-kemanakan, supaya dia nggak digelapkan. Sita dulu, sita itu prosesnya panjang. Setelah sita tidak juga dia mau melaksanakan, baru dieksekusi. Dieksekusi, tanahnya diambil, bisa terjadi lapangan bentrok. Akhirnya kalau aparatnya bersedia, insya Allah alhamdulillah kuat. Tapi sampai saat ini memang sangat jarang gagal eksekusi. Tapi eksekusi itu tergantung dari situasi, kondisi yang ada di lapangan dan kesiapan aparat. Itu saja. Kalau ini kira-kira lama Kak? Kalau prediksi kita sendiri Pak, berapa lama membutuhkan waktu kalau untuk kasus normatif seperti ini? Gini, adik-adik bisa lihat dari perkara pertama itu diajukan gugatan tahun berapa? 2012. Hampir 9 tahun ya. Begitu prosesnya. Makanya tadi dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, peninjauan kembali, belum lagi perlawanan dan lain sebagainya. Dan masalah eksekusinya tergantung juga pihak pemohon. Ada nggak dia mau memohonkan? Dia menang, tapi kalau nggak memohonkan ya nggak terlaksana. Kan ini kan ceritanya udah dimohonkan. Nah, itu seperti itu. Bang, kalau dari pengadilan negeri Sukamamu ada wewenang nggak untuk mengerti kementerian itu? Enggak, kami pengadilan itu gini nih, pengadilan ya untuk teman-teman tahu. Kami pasif. Kalau jaksa nggak ngajukan perkara ke kami, nggak nuntut, kami nggak ngadilin. Kalau abang-abang bersengketa hutang piutang atau mau cerai dan lain sebagainya, kalau cerai agama Islam di Masyah, kalau kami non Islam, nggak ngajukan ke pengadilan, ya nggak ada perkara, cerai aja secara agama dan sebagainya. Pengadilan itu bentuknya pasif, hanya memeriksa perkara yang diadili. Setelah dia udah di meja dia, baru dia meriksa. Dia bilang kami pengadilan. Pengadilan itu pasti Kemenhan LHK tahu kenapa dia sebagai pemohon, pasti dia tahu karena dia sebagai pemohon. Dan pas dia tanyakan langsung kepada Kemenhan, kenapa appraisal sampai saat ini belum. Berarti itu yang menjadi penghambat ya? Iya, Kemenhan. Menegaskan sedikit, kenapa kita harus eksekusi? Apakah Kalista Alam tidak mau membayar atau tidak? Sebenarnya beres. Itu poinnya, logikanya simpel. Saya lagi pakai contoh. Abang punya hutang sama saya 100 juta. Abang punya rumah, punya mobil. Abang dikalahkan. Abang di pengadilan bayar. Abang nggak mau bayar.
Ini Kalista Alam tidak mau menjalankan keputusan pengadilan. Poinnya seperti itu. Apa secara teorinya seperti itu ya. Tidak mau bayar Bang ya? Apa? Berarti PT Ya, Kalista Alam kalau kan faktanya, ini bukan statement saya. Faktanya Pengadilan Negeri Malabo telah unmanning yang dibacakan Aik tadi. surat peringatan ya Bang? Peringatan, bayar. Akhirnya kan Berapa kali Bang? 3? ini berapa? Hanya Melabo. Kan kami kan nggak hanya berkas ya. Itu kalau kami nanti kami ngomong Melabo mengambil wewenang Pengadilan Negeri Melabo. Berapa kali peringatan itu kewenangan dari Pengadilan Negeri Melabo. Ya bisa 2, bisa 3, tergantung sikap dari pengadilan ketua pengadilan. Kalau di hukum acaranya itu sekali, 2 kali. Yang ketiganya bisa. Oke, tolong diralat tadi ya. Bukan boleh